Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita belajar bersama-sama lagu ini. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di pelukan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Terima kasih Tuhan, seperti pujian ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan ampuni setiap kami Tuhan, ampuni kesombongan kami. Ampuni Tuhan ketika kami tidak peduli akan kerinduan hati-Mu. Basuh setiap kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Layakan kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan. Sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam doa pagi kita hari ini. Saya mengambil tema yaitu tentang jangan sombong. Kenapa saya mengambil tema ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa ketika kita mengalami yang namanya kesombongan, maka Tuhan tidak bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Ketika kita sombong, Tuhan tidak akan mencoba menolong kita karena kita merasa diri kita ini mampu untuk berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki hati yang rendah hati, kita berkata bahwa aku tidak mampu tanpa Tuhan, aku tidak bisa berjalan tanpa Tuhan menyertai hidupku, maka Tuhan akan terus menolong kehidupan kita.
sekalipun jalan yang kita lalui mungkin tidak mudah, tetapi kita memiliki hati yang rendah hati senantiasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, mungkin ayat ini sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin ayat ini sering dibicarakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi bila pagi hari ini, ayat ini kita akan belajar kembali. Kita percaya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan ada sesuatu hal yang beda melalui versinya Tuhan sendiri. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, Bapak Saudara, boleh dibuka. Di dalam Lukas 14 ayat 11 berbunyi seperti ini firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sekali lagi saya bacakan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Saudara, ayat ini mengajarkan untuk Tuhan setiap kita untuk selalu rendah hati. Untuk kita memiliki hati yang selalu menjaga diri kita untuk kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Terkadang kita sombong itu beda tipis dengan kerendahan hati. Seolah-olah kita merasa diri kita belajar rendah hati. Tetapi kadang kita tidak sadar kita sedang melakukan kesombongan-kesombongan yang kita lakukan. Kita tidak menunjukkan sesuatu diri kita kepada orang lain. Mungkin ini sebagai pelayan Tuhan, saya juga pelayan Tuhan Bapak Saudara. Ketika kita melayani Tuhan, kita bisa berkata, grup ini tidak mungkin bisa kalau saya nggak ada di grup ini. Grup ini musiknya akan tidak bagus kalau saya tidak mengarah semuanya ini. Orang akan menunjukkan dirinya, orang akan mencari validasi dalam kehidupannya supaya kita dihormati, kita merasa dipuji-puji oleh orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Mungkin kalau kita berbicara di olahraga, okelah kalau di bidang sepak bola, kita selebrasi, kita menunjukkan sesuatu, kita habis mencetak bola, gol itu ke gawang lawan, dan kita mengalami yang namanya berselebrasi. Kita menunjukkan diri kita, ini loh aku. Itu beda Bapak Saudara dengan kita melayani di gereja. Kalau pemain bola menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau bermain bola, dia menunjukkan validasi supaya dirinya boleh mendapat sesuatu hal nilai yang lebih baik. Karena memang dari kemampuannya, dari keahlian ininya, nilai jualnya akan berbeda Bapak Saudara. Dia akan mengalami yang namanya sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam pelayanan, kita harus memiliki hati yang rendah hati. Kita harus memiliki bagaimana kita mensikapi di dalam pelayanan itu. Kita harus bersyukur kita masih diberi talenta kepada Tuhan untuk kita melayani di gereja Tuhan. Kalau kita melihat contoh Lucifer, bagaimana dia mengalami kejatuhan dan kesombongan, dia merasa dirinya mau menyerupai pada Tuhan Yesus. Tetapi ada kesombongan di dalam dirinya. Akhirnya dia dibuang, akhirnya dia jatuh dalam dosa kesombongan. Banyak hal Bapak Saudara, bukan hanya Lucifer. Bagaimana kita melihat Haman Bapak Saudara, dia adalah pejabat Persia yang ingin dihormati semua orang. Marah karena Mordekai tidak menghargainya. Terkadang kita sama. Kesombongan kita, loh, aku wis apik loh. Aku udah bagus banget melayani Tuhan. Kok aku tidak dihargai ya? Terkadang kita masih memiliki jabatan. Mungkin kita sebagai ketua PAW, person worship di dalam satu gereja. Saya mau katakan Bapak Saudara, jabatan itu hanya sementara. Kayak centelan baju Bapak Saudara. Ketika baju itu diambil hanya tinggal centelan, nggak akan berguna apa-apa. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita diberi sesuatu yang luar biasa, kita dipercayakan Tuhan untuk menjabat sesuatu. Contoh ketua PAW tadi, kita harus memiliki hati yang rendah hati. Ketika kita menyelesaikan segala sesuatunya, harus dengan hati yang luas Bapak Saudara. Kita harus bisa menerima kritikan, kita harus bisa menerima kebaikan. Bukan hanya pengennya dipuji saja, pengennya disanjung saja. Tetapi kita lupa
bahwa apa yang harus kita berikan hanya hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh kita sanjung dan kita tinggikan. Karena semua talenta yang kita miliki di gereja, mungkin kita hanya pemain musik, mungkin kita hanya asar, itu semuanya daripada Tuhan. Mungkin kita hanya pendoa, saudara. Tetapi percayalah, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan ketika kita memiliki hati yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sombong. Jangan pernah kita sombongkan apa yang kita miliki. Semuanya sementara. Semuanya hanyalah titipan daripada Tuhan. Berapapun harta yang kita miliki, berapapun kekayaan, itu tidak akan pernah kita bawa ketika kita mati. Saya suka lagu Jawa, Ibu Saudara, yang berkata, eling eling manungso bakale mati ora urip. Nah, Bapak Saudara, lagu Jawa ini luar biasa mengingatkan kita bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita tidak membawa apa-apa, hanya diri kita yang kita bawa. Kita tidak akan bawa mobil kita tidak akan pernah bawa, mungkin kita punya pesawat atau kita punya perusahaan untuk kita bawa. Tetapi ingatlah Bapak Saudara, sekalipun kau diberkati Tuhan seperti apapun, tetaplah miliki hati yang rendah hati. Hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu menghargai orang lain. Apapun pekerjaan mereka, apapun bagian mereka, apapun kondisi mereka. Tetapi ketika kita memiliki hati yang rendah hati, maka Tuhan akan disenangkan atas kehidupan kita. Maka apapun yang kita kerjakan, saya percaya dan yakin Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Terkadang kita sedang mengalami masalah, proses yang luar biasa. Kita pun masih menginginkan hati yang sombong. Terkadang kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Kita masih berusaha untuk sombongkan diri kita. Kita memiliki kolega-kolega yang kaya. Kita memiliki orang-orang yang kaya yang bisa kita lobby satu sama lain. Kita melobi orang-orang yang luar biasa. Tetapi Bapak Saudara, setiap manusia memiliki keterbatasan untuk membantu kita. Setiap manusia memiliki bagaimana dia membantu kita. Tidak mungkin terus-terusan. Tetapi kita ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus ada di sekitar kita, terus ada di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekalaman, sekalipun kita sedang mengalami proses-proses ujian, tetapi milikilah hati yang rendah hati Bapak Saudara. Maka proses itu akan menyenangkan, proses itu akan kita alami dan itu akan menjadi pertumbuhan iman kita. Jadi Bapak Saudara, mari saya ajak pagi hari ini, setiap kita yang melihat di dalam doa pagi, kita terus belajar memiliki hati yang rendah hati. Sehingga karya Tuhan, sehingga berkat Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, terus dengan kerendahan hati ini. Baik kita bekerja di kantor, baik kita sedang melayani Tuhan, baik kita di dalam rumah tangga kita, dengan anak-anak kita memiliki hati yang rendah hati. Maka Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Tuhan yang akan meninggikan hidup kita dan promosi itu akan datangnya daripada Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena kerendahan hati kita, maka kehidupan kita menjadi luar biasa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.